Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dokter kabarnya? Dodi berharap dokter dapat sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dodi dari PT Aselas Pharma Indonesia. Kali ini Dodi ingin meminta izin kepada dokter untuk berdiskusi mengenai penata laksanaan hiperuremia kronis dan gout. Dokter ketahui bahwa penata laksanaan hiperuremia dan gout secara farmakologis adalah dengan menggunakan obat penurun asam urat atau ULT. Di mana tujuan pengobatan ini, Dok, adalah untuk menyembuhkan pasien dengan cara menurunkan kadar asam urat untuk melarutkan kristal asam urat dan mencegah supaya kristal asam urat ini tidak terjadi lagi. Untuk itu, Dok, beberapa guideline internasional ini merekomendasikan seperti guideline ACR tahun 2012 dan EULAR tahun 2016. Kedua guideline ini merekomendasikan untuk mempertahankan kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Dan untuk guideline pedoman British Society of Rheumatology (BSR) dari UK, di mana guideline ini merekomendasikan untuk mempertahankan kadar asam urat di bawah 5 mg per desiliter. Untuk itu, Dok, saat ini sudah ada the first new urate lowering therapy in more than 15 years. 50 tahun baru ada preparat baru untuk menurunkan kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Namanya adalah Feburic, Dok. Isinya adalah Febuxostat 80 mg dosis sekali sehari. Di mana indikasi dari Feburic ini adalah untuk terapi hiperuremia kronis, di mana deposit asam urat itu sudah terjadi. Ada riwayat topus atau gout arthritis dan nephrolytiasis. Feburic ini juga, Dok, merupakan golongan selektif non-purin xanthin oksidase inhibitor yang poten. Kenapa kok disebut poten? Karena dia memblok dua bentuk xanthin oksidase. Yang pertama adalah bentuk teroksidasi, yang kedua adalah tereduksi. Feburic poten dan persisten dalam mempertahankan kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Ini terbukti dari 3 penelitian besar Eropa. Yang pertama adalah Confirm, APEC, dan FACT, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Feburic efektif dalam menurunkan kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter dibandingkan dengan allopurinol. Dan juga, Dok, pada penelitian gabungan fase 3 menunjukkan bahwa pada 2 minggu pemakaian, Feburic dapat menurunkan kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter dan efektivitasnya terjaga selama pengobatan. Dan juga Feburic pada penelitian open label menunjukkan resolusi topus pada pemakaian jangka panjang. 69% pasien pada kunjungan terakhir terbebas dari topus. Dok, Feburic ini cukup 1 kali sehari, mudah administrasinya dan dapat ditoleransi. Tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan gagal ginjal ringan sampai sedang, pada pasien lansia, dan dapat digunakan bersama dengan obat-obat NSAID, dan juga 92% pasien tetap mengkonsumsi Feburic ini sejak awal pengobatan. Dok, mengenai keamanan Feburic ini untuk pasien-pasien riwayat kardiovaskuler, di sini Dodi dapat menjelaskan bahwa Feburic tidak direkomendasi untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung iskemik dan gagal jantung kongestif. Dari hasil penelitian case study menunjukkan bahwa Feburic memenuhi endpoint primer, di mana angka kejadian major adverse cardiovascular event Feburic atau Febuxostat non-inferior dibandingkan dengan allopurinol. Dan pada endpoint sekunder menunjukkan bahwa Febuxostat memiliki nilai angka kematian lebih tinggi dibandingkan allopurinol. Untuk itu, Dok, Dodi menyarankan untuk dokter agar mempertimbangkan manfaat dan risiko dari pengobatan ini dan memberikan terapi yang terbaik untuk pasiennya, dokter. Jadi dari diskusi ini, Dok, dapat Dodi simpulkan bahwa Feburic ini mudah administrasinya dan dapat ditoleransi. Dosis cukup sekali sehari, di mana Feburic ini adalah golongan selektif non-purin xanthin oksidase yang poten dan sudah direkomendasi oleh berbagai guideline internasional. Dan yang paling penting adalah, Dok, Feburic ini poten dan persisten dalam menjaga kadar asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Dok, Feburic ini sudah ada di rumah sakit ini. Semoga pada pertemuan berikutnya dokter akan memberikan pengalaman mengenai Feburic ini terutama untuk pasien-pasien dokter hiperuremia dan gout yang dokter tangani. Itu aja, Dok, dari saya.
treat on and keep below safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.